Ya, pertama kita harus beri contoh ke anak-anak kita. Kita harus melaksanakan dulu, baru kita lihat kepada kita, baru dia bisa mencontoh. Contohnya, saya nggak bisa ngomong kalau saya tidak melakukan dulu. Contohnya sholat, saya harus sholat dulu, sholat. Saya tujuan sholat ke masjid. Dari situ anak saya melihat, terutama yang fawas, yang laki-laki ini, melihat oh bawahnya masjid, akhirnya dia ikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat teras, teman inspirasi. Kali ini kita berjumpa di sesi teras yang istimewa karena saya berada di Kodim ya, markas Kodim bersama narasumber istimewa kita. Langsung saja saya perkenalkan Bapak Nur Wahyudi SEMIPol. Saya takut salah nih sahabat. Assalamualaikum Pak Nur Wahyudi. Ya, terima kasih sudah menerima kami hadir di sini. Dan sahabat, beliau ini merupakan Dandim ya, Komandan Kodim Lebak ya Pak ya. Betul. 0603. 0603. Oke. Pak, saya boleh panggil Pak Dandim aja boleh ya? Silakan Bu Dandim. Sahabat agak deg-degan nih soalnya nih dengan beliau, tapi inspiratif yang saya rasakan dari obrolan sebelum kita take ini, ada beberapa hal yang menarik. Pak Dandim ini adalah salah satu orang tua siswa di Al-Qudwah juga ya Pak, dan beliau merupakan orang tua yang sangat concern. Maka dari itu kita ambil poin ini untuk teras episode kali ini. Pak Nur, putranya berapa? Alhamdulillah kami dua Bu putranya. Satu perempuan atas nama Larissa Safira Wahyudi, usia 13 tahun. Yang kedua Muhammad Fawaz Hanan Wahyudi, ini usianya 11 tahun. 11 tahun. Jadi sama-sama di ini kelas 1 SMP, satu kelas 4 SD. Dan tentu tidak mudah ya Pak ya. Saya jadi kepo nih sahabat. Pak Nur ini beliau memiliki kewajiban yang luar biasa karena merupakan komandan ya Pak ya. Tapi ternyata juga punya kewajiban yang dilaksanakan dengan baik di sekolah gitu. Itu bagaimana cara Bapak mengatur waktu untuk mengasuh kedua putra dan satu putra satu putri dengan kewajiban-kewajiban yang lain gitu. Seperti apa itu Pak? Iya. Jadi memang gitu Pak, mungkin kami dari TNI ini kan sudah dibiasakan untuk kehidupan disiplin. Pada malam sebelum kami kerja, bagian kerja, malam kan kita istirahat, kalau tidak ada kegiatan yang khusus kita di rumah, itulah manfaat saya untuk berkumpul sama anak-anak saya. Sholat maghrib jamaah, hari itu saya sampaikan, nanya gimana sekolahnya kemarin, tadi pagi gimana sekolahnya, hanya ada tugas apa, ada PR apa. Nah, itu kesempatan saya untuk interaksi sama anak saya. Setelah itu saya sampaikan kegiatan besok apa, disiapkan malam ini. Nah, malam ini disiapkan pelajaran apa, disiapkan malam ini. Luar biasa. Seperti itu kita bisa. Kelelahan nggak Pak? Ada rasa kesulitan-kesulitan tertentu dalam menjalani peran ini? Jadi komandan sekaligus juga bisa dibilang coaching juga ke anak-anak ya, karena disiplinnya Masya Allah gitu. Tapi Alhamdulillah Bu, kita mungkin sudah terbiasa begitu Bu ya. Kalau kami kan komandan juga harus kendalikan anggota juga. Oh gitu. Anggota lebih banyak daripada anak saya. Ada 400-an sekian anggota saya yang harus saya kendalikan. Nah itu lebih utama juga anak saya. Nah, dua orang ini, kesempatan saya waktu yang kosong itu saya sampaikan untuk interaksi sama anak saya. Menanyakan hal apa sih Pak yang paling Bapak ingin terapkan kepada anak-anak supaya anak-anak itu sesuai, atau keharapan dulu kali ya, harapan Bapak terhadap anak-anak Bapak sendiri itu apa sih, anak-anak di mata Bapak? Harapan saya anak saya ke depan yang menjadi anak yang soleh-soleha itu, pada orang tua, anak yang sukses ke depannya. Sering saya kasih gambaran, kalau kamu ingin menjadi seperti Bapak sukses, harus belajar. Ya jangan tergiur dengan main dengan teman-temanmu mungkin yang terlalu bebas. Saya ceritakan kesulitan saya waktu masih remaja. Saya ceritakan teman saya dulu yang remaja dibuat istilahnya bebas sama orang tuanya.
kebanyakan tidak ada yang berhasil saya. Itu yang motivasi anak saya, kayak papa itu. Itu yang saya bikin mereka ya termotivasi, semangat untuk. Nah, di situ dia kita saya tanya kumpul, kita apa? Besok pelajaran apa? Dia siapkan malam itu. Jadi itu Bu yang saya bikin pada anak saya tuh, harapan saya itu depan. Apakah pola asuhnya sama nih Pak dengan cara menghadapi anggota ya? Apakah ada punishment juga atau ada hal yang lain gitu yang Bapak terapkan untuk pola asuh ini? Kalau punishment tidak, cuma mengingatkan ya saya. Ya, saya dibilang cerewet. Karena saya kadang-kadang wah papa ini, tapi dia menyadari kalau lihat saya, terutama sholat itu. Waktu sholat, oh udah kalau saya sholat langsung dia berangkat. Karena udah ya itulah, mungkin antara takut, pertama kan takut Bu, akhirnya jadi terbiasa itu. Dan pola pembiasaan ini mungkin yang nantinya juga diharapkan menjadi pondasi tadi ya Pak ya, pondasi untuk mereka menuju suksesnya masing-masing. Selama Bapak kan menjadi TNI ini sudah berapa tahun Pak? Sudah dari 2001, berarti 21 tahun. Kalau boleh saya memaksa membandingkan sahabat gitu ya, lebih gampang mengarahkan anggota atau anak? Kalau anggota gampang Bu, kita perintahkan dia nurut. Nah, anak ini harus punya seni untuk memerintahkan itu. Harus punya seni, iya, Bu, gimana seni. Tuh Pak? Karena kalau kita seperti kayak anggota, wah kasihan juga anak kita juga. Makanya kita harus tarik ulur. Seni kita mendidik anak itu kita terapkan itu. Kadang diingatkan, kadang dimarahin, kadang kita ajak jalan. Ya, jadi mereka bantu. Jadi bukan bikin enak terus, tidak juga. Kalau saya kita marahin juga. Tapi memang sepertinya tauladan atau contoh itu Bapak berikan juga kepada mereka ya. Itu sehingga harus Bu. Sepakat ya Pak ya, karena memang anak-anak melihat figur melihat contoh orang tuanya. Bapak sebelum kita closing nih, udah closing aja sahabat baru juga mulai. Tapi karena memang pola pengasuhan setiap orang tua pasti ada seni tadi ya, ada karakter yang berbeda. Tapi memang ada hal yang menarik gitu yang kita dapatkan sahabat, seni untuk mendidik anak dari seorang dandim kita ini. Boleh dong Pak, 1 atau 2 trik yang di-share ke sahabat teras dalam rangka memberikan pengasuhan anak-anak ya, dengan aktivitas Bapak yang sudah barang tentu ini tidak mudah gitu membagi waktunya. Gimana tuh Pak tipsnya? Jadi, tips ya mungkin ya, pertama kita harus beri contoh ke anak-anak kita. Kita harus melaksanakan dulu, baru kita lihat kepada kita, baru dia bisa mencontoh. Contohnya, saya nggak bisa ngomong kalau saya tidak melakukan dulu. Contohnya sholat, saya harus sholat dulu, Itu yang sholat ke masjid. Dari situ anak saya melihat, terutama yang fawas, yang laki-laki ini, melihat fawas masjid, akhirnya dia ikut. Kita jadi beri contoh lah Bu. Misalnya ingarso tung tulodo kalau orang bilang Jawa bilang. Kalau orang Jawa bilang, saya orang Jawa Bu. Nah baru situ kita di tengah-tengah kita dorong, ambil ngasih tahu, ayo harus masjid, gitu. Itu contohnya Bu. Harus kita memberi contoh. Contoh itu yang utama ya. Sepakat ya sahabat, memang betul sekali. Dan era sekarang dengan tantangannya yang sangat banyak ya Pak ya. Kalau dengan gawai sendiri bagaimana Pak? Bapak menyikapi gawai atau gadget yang sekarang sedang marak menjadi pengaruh kepada anak-anak gitu. Gimana Pak? Itu pengaruh memang. Ini saya tekan juga. Boleh main kit, tapi utamakan belajar dulu. Saya kasih kesempatan main kit. Malah lebih banyak kitnya, main gawainya daripada belajar. Tapi hari itu dia harus minimal baca atau baca Al-Quran. Dulu saya wajibkan anak saya setiap hari minimal 2 lembar. Anak saya itu baca Al-Quran Bu. Larissa, Fawas 2 lembar laporan saya. Mana mau pokoknya kesempatan apa habis malam atau habis subuh atau siang laporan saya harus saya tunjukkan 2 lembar. Baru kamu boleh main game. Sama baca pelajaran Bu. Baru boleh main game itu. Luar biasa. Jadi ya, memang tidak bisa dipungkiri Bu. Kalau kita biarkan dia kita paksa nggak boleh main game, kasihan juga. Kasihan. Dan memang eranya seperti itu ya Pak ya. Yang penting kita harus awasi dia main apa. Itu sekali. Reward and punishment tetap. Reward and punishment. Ya, kalau dia berhasil, kalau Larissa berhasil masuk ranking ya kita kasih reward apa itu. Punishment saya nggak terlalu banyak punishment. Paling saya marahin, saya ingatkan. Pakai mulut aja. Biasa. Tapi dan itu sudah sesuai dengan karakter anak-anak yang Bapak kenal ya, berarti udah sesuai nih.
rewardnya apa yang mereka sukai dan punishment yang memang pas gitu diberlakukan pada mereka. Menarik sahabat. Jadi memang kita tidak bisa membatasi atau justru mengungkung anak kita, tapi memberikan ruang dengan tetap memberikan kontrol yang stabil ya. Dan hal yang luar biasa kita dapatkan, Bapak Dandim kita ini mengutamakan qudwah, contoh kepada putra-putrinya untuk hal-hal yang positif, pembiasaan-pembiasaan yang positif. Bapak, terima kasih banyak untuk waktunya telah bergabung di teman inspirasi kami. Mudah-mudahan senantiasa sehat dan dimudahkan dalam mendidik putra-putri serta menjadi komandan bagi anggota ya Pak ya, sama keluarga dan tugas-tugas lainnya yang Masya Allah ya. Terima kasih banyak Bapak dan sahabat, sampai di sini teras kali ini saya Ratu Rini pamit. Terima kasih, sampai bertemu di episode teman inspirasi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.